Pertama Petrus pada pasal 5 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11 dengan perikop, gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan firman Tuhan tadi pertama Petrus pada pasal 5 ayat 1 sampai pada ayat-ayat yang seterusnya. Tema yang diberikan secara sentral dengan tema gembalakanlah jemaat Tuhan dengan sukarela. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Kalau tujuan surat pertama Petrus ditulis adalah untuk menyatakan bahwa Kristus harapan dan teladan orang Kristen, sehingga orang Kristen harus kuat secara iman menghadapi penderitaan yang mereka alami. Sebab Kristus akan ada bersama-sama dengan mereka. Selain juga Petrus memberikan nasihat bagi warga jemaat, namun juga kepada para pekerja atau pelayan jemaat, yaitu secara khusus bagi para penatua dan orang muda, agar mereka terus setia melayani dan belajar merendahkan diri
seperti keris di tengah situasi tantangan yang dihadapi oleh jemaat pada waktu. Sebab itu pembacaan kita di hari ini dari ayat pertama sampai pada ayat yang ke-11 dibagi dalam dua hal penting. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6 berbicara tentang gembalakan jemaat Tuhan dengan sukarela dan kerendahan hati. Sedangkan yang kedua ayat 7 sampai 11 yang bicara beriman teguh dalam menghadapi penderitaan. Hal yang pertama tadi, selaku gembala jemaat Tuhan dengan sukarela, dia bilang yang pertama, gembalakan jemaat Tuhan dengan sukarela dan kerendahan hati. Ayat 1 sampai 6. Napitus menasihati bagi para penatua di dalam jemaat bahwa ia adalah teman atau sahabat mereka yang sama melayani Kristus Yesus melalui jemaat itu. Sebagai seorang kawan atau teman sekerja, ia menyatakan kepada mereka bahwa ia menjadi saksi penderitaan Kristus. Napitus menyatakan bahwa ia memiliki keyakinan bahwa orang yang setia kepada Yesus, termasuk dirinya, akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat yang pertama. Sebab itu Petrus dia menasihati para penatua agar mengembalakan atau membimbing jemaat Tuhan yang digambarkan dengan sebutan elemen domba Allah dengan sukarela, jangan dengan terpaksa. Dia bilang. Nah, kemungkinan pada waktu itu karena situasinya ada dalam penderitaan. Jadi para penatua yang bekerja itu karena terpaksa. Dan ada di antara mereka yang bekerja mencari keuntungan untuk diri sendiri. Sehingga Petrus katakan bahwa harus mengabdi sesuai dengan kehendak Allah. Pada ayatnya yang kedua, pembacaan bahwa para penatua harus menjadi teladan bagi jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Dalam ayat yang ketiga dijelaskan. Hal ini penting karena bagi para Petrus, bila para penatua melayani dengan setia, dengan sukarela dan menjadi teladan yang baik di tengah kesukaran hidup, maka bila Tuhan datang kembali, yang digambarkan dengan gembala agung datang, maka mereka akan menerima keselamatan kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hal ini digambarkan dengan kalimat di situ, kamu akan menerima mahkota yang tidak akan lain. Kamu akan menerima mahkota yang tidak akan lain. Ayat yang keempat. Selain itu juga, nasihat bagi orang muda yang ada di dalam jemaat, yang kemungkinan mereka suka hidup dalam perdebatan atau tidak mau mendengar nasihat. Sebab itu Petrus katakan, orang muda harus belajar untuk taat kepada para pengajaran atau nasihat
Dan untuk semua, baik para penatua, baik orang muda dalam jemaat, harus belajar rendah hati. Harus saling mendengar. Jangan ada yang merasa diri pintar dari yang lain. Sebab itu Petrus dia katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak atau sombong. Namun ia mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang kelima daripada pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Jadi hal terpenting Petrus, dia merendahkan diri. Petrus penting merendahkan diri dalam menggembalakan atau melayani jemaat. Dengan memberi Tuhan Yesus nomor satu di atas kepentingan diri sendiri. Maka ini ditandai dengan kalimat yang mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya bahwa Tuhan yang berkuasa. Bukan pemimpin jemaat yang berkuasa. Karena ketika orang merendahkan diri, ketika mendengar apa kehendak daripada Tuhan dalam melayani, maka pasti Tuhan akan membuatnya menjadi orang yang hebat. Nah, di sini yang digunakan kalimat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Hal yang sama kalau kita baca di dalam Injil Matius pada pasal 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi tidak perlu kita mengangkat diri seperti orang yang berkuasa. Namun belajar daripada Yesus yang rendah hati di dalam hal ketika dia melayani. Ayat yang ke-6 daripada pembacaan firman Tuhan. Hal yang kedua, ayat 7 sampai 11. Beriman teguh dalam menghadapi penderitaan. Hal ini yang dinyatakan bahwa dalam melayani atau mengembalakan jemaat harus belajar menempatkan akan Tuhan sebagai nomor satu. Dengan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara jalan hidup. Dalam ayatnya yang ke-7 daripada pembacaan firman. Jadi selalu sadar dan berjaga-jaga bahwa tantangan orang Kristen itu akan luar biasa karena memang akan pasti dianiaya menghadapi penderitaan. Bahkan harus siap dibunuh oleh orang-orang yang membenci Yesus. Karena mereka itu digambarkan seperti lawan atau musuh yang adalah iblis yang mengaum-aum dan mencari orang yang akan ditelannya. Ayat yang ke-8. Karena itu nasihat Petrus, si iblis atau orang-orang yang membenci Yesus dan hendak menganiaya orang Kristen itu harus dilawan dengan cara iman. Dilawan dengan cara iman kepada Yesus. Harus teguh. Tidak boleh lemah.
Karena banyak orang percaya menderita demi nama Kristus Yesus. Pada ayat yang ke-9 dikatakan. Karena itu orang Kristen harus diingat di tengah-tengah penderitaan yang dialami, Allah sumber segala kasih karunia. Telah memanggil dan mempersekutukan akan orang-orang percaya dalam Kristus untuk melengkapi, untuk meneguhkan, untuk menguatkan, dan mau mengokohkan, sehingga mereka mampu menghadapi segala penderitaan, tantangan hidup, kesulitan, persoalan. Ayat yang ke-10. Karena itu jemaat Tuhan harus mengingat bahwa Yesus itu yang mempunyai kuasa. Yesus yang mempunyai punya kekuasaan selama-lamanya itu, dan tiada yang lain. Wah, memang semua kuasa di bawah kolong langit ini berada di bawah Kristus Yesus itu sendiri. Dan itu perlu diaminkan bagi setiap kita sebagai orang percaya. Yesuslah yang sangat berkuasa atas segala-galanya dalam hidup ini, yang telah Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya dalam menjalani hidup ini. Semua kesulitan, tantangan, problematika, semua yang dihadapi dan dipercayakan adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, bukan siapa-siapa. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus, apa makna daripada firman Tuhan bagi kita di kesempatan hari ini? Sebab itu maka melalui pembacaan firman ini ada dua hal penting yang harus dipelajari dalam kehidupan kita sekalian. Hal yang pertama yang dikatakan tadi, gembalakan jemaat Tuhan dengan sukarela dan kerendahan hati. Bicara tentang peran itu berarti semua kita dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Setiap orang yang melayani harus melakukan dengan sukarela, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau popularitas dalam hidup kita, dalam diri kita. Sebagaimana dikatakan, belajar rendah hati untuk mendengar pandangan atau pendapat orang lain dalam hal melayani antara satu dengan yang lain, saling mengisi, saling memberi, saling menerima. Pelayanan itu akan berhasil bila menempatkan akan Tuhan nomor satu di atas segala-galanya dalam hikmat, pengertian, dan Roh Kudus. Di dalam pelayanan tidak boleh ada sikap memerintah, karena Kristus telah memberi teladan, yaitu harus mendengar pendapat orang lain, juga agar persekutuan dan pelayanan dan kesaksian dapat dijalankan dengan baik. Sebagaimana dikatakan, pelayanan itu bukan milik satu orang, namun sesungguhnya milik Kristus yang dipercayakan bagi kita sebagai pekerja. Baik kita sebagai pendeta, guru jemaat penginjil, penatua, dan semas, pekerjaan itu diembankan bagi sekalian kita dalam meneruskan dalam unsur-unsur jemaat itu sendiri. Maka sepatutnya
dalam kehidupan dan pekerjaan pelayanan yang kita ikuti adalah teladan daripada Kristus, di mana Dia telah merendah. Mengapa hal ini penting? Karena pada bagian kedua dijelaskan bahwa akan ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, dan tidak mungkin satu orang bisa bekerja sendiri, namun butuh persekutuan bersama untuk menjadi sumber kekuatan untuk saling menopang. Hal yang kedua, beriman teguh dalam menghadapi penderitaan. Hal ini akan dialami, yaitu tantangan dan juga penderitaan. Baik tantangan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, baik tantangan dalam kehidupan keluarga, pribadi lepas pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Tantangan persoalan senantiasa ada dan kita alami dalam kehidupan kita bersama. Sebab itu maka tidak bisa masing-masing orang mengatakan bahwa kita memiliki akan kesanggupan untuk mengatasinya. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana kesehatan kita bersama. Kesehatan kita bersama untuk duduk menggumuli dalam hidup pekerjaan dan pelayanan Tuhan itu. Sehingga segala sesuatu boleh berlangsung dan berjalan dalam kasih dan keinginan. Kita bergumul dan kita berdoa dalam kehidupan kita. Status kehidupan kita dalam keluarga kita, pribadi kita, tantangan dan kesulitan itu selalu ada. Karena itu maka dibutuhkan kesehatan kita, pengertian kita, saling memahami. Karena itu maka sebagaimana dikatakan, ketika menempatkan akan Tuhan Yesus sebagai yang nomor satu dalam seluruh pekerjaan kita, pelayanan kita, pikiran kita, kehidupan iman kita itu akan mengantarkan kita supaya segala sesuatu yang telah kita buat dan telah kita lakukan itu adalah rancangan Tuhan. Dia akan memberikan kita solusi keluar masuk. Kita semakin teguh dan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Dan bahkan lewat semuanya tantangan, pergumulan, persoalan, maka Tuhan Yesus yang akan bertindak untuk mau menolong kehidupan saudara dan saya. Baik di tengah-tengah kehidupan kita mencari, minta tolong, kuasa dan kasih pertolongan Tuhan asal. Kita menempatkan akan Tuhan selaku posisi yang pertama dan yang sangat utama dalam segenap kehidupan keluarga dan pribadi, dan juga tantangan-tantangan hidup, sehingga berlangsung dalam kuasa Tuhan saja. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, mari kita boleh belajar daripada Rasul Petrus ini untuk dia memberikan akan pembimbingan dan penasihat bagi kita untuk senantiasa menempatkan dia sebagai yang pertama dan yang sangat utama untuk mau menjalankan kehidupan kita, sehingga semua segala hal yang telah kita kemudian telah kita hadapi senantiasa diberikan pengharapan kekuatan bagi kehidupan kita saudara dan saudara. Firman Tuhan menjadi bagian terpenting bagi kehidupan kita di minggu usbu yang baru, untuk menjalaninya, untuk mau bersyukur. Tuhan selalu menempatkan kehidupan kita, keteguhan, ketaatan untuk mau berpegang teguh pada firman. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.